Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, selamat sore. Pada sore hari ini akan kita bahas sebenarnya Ba'alawi ini bisa diketahui ya kepalsuan nasabnya tanpa riset. Tanpa riset pun sebenarnya kita bisa menolak Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga akan bongkar sore hari ini bahwa proyek proyek abal-abal sebagai nasab mengaku cucu Nabi, proyek nasab gadungan dari Ba'alawi ini sebenarnya sudah lama sudah diketahui oleh banyak orang, termasuk Nusantara sudah sebenarnya sejak awal banyak yang tahu berdasarkan berbagai perilaku mereka yang dipertontonkan di depan publik. Dan banyak sekali tokoh di masa lalu sebenarnya sudah banyak yang tidak percaya. Jadi warga di luar warga Nahdien itu sudah banyak yang tidak percaya sedari awal kedatangan mereka di abad 18, awal abad 19 di masa kolonial Belanda itu. Nah, itu kita bahas sekarang, saudaraku. Nah, saudara, sebelum itu izinkan saya sebagaimana biasa, mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya ya, kita berdoa bersama-sama, semoga diberikan selalu kesehatan lahir dan batin, dimudahkan semua urusan, tentu saja urusan yang baik, dan mudah-mudahan diberikan usia, umur yang panjang, yang penuh barokah. Kemudian saudaraku, kita selalu ingatkan, untuk selamat di dunia, dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Alawi yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai surian Nabi Muhammad SAW. Pengakuan mereka, klaim sepihak mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW, bahkan ada yang menyebut sebagai cucu Nabi Muhammad, itu jelas-jelas adalah kebohongan, dusta, kebohongan publik, kedustaan publik ya, bahkan penipuan publik, dan digunakan oleh Ba'alawi itu untuk mencari kemuliaan di dunia. Dia kapitalisasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, berdasarkan kajian ilmiah Kiai Haji Madudin Usman yang menggunakan metodologi sejarah untuk mengungkap kebenaran dari nasab Ba'alawi, kita jadi tahu bahwa Ba'alawi ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Kelakuan dalam tanda petik, kelakuan bejat dari Habib Ali Saklon yang ingin memperjuangkan klan mereka sebagai seorang yang supaya dimuliakan, kelompok yang dimuliakan, akhirnya melanggar etika publik dan membuat kepalsuan, mencangkokkan nasab dari Ba'alawi ke nasab keturunan Rasulullah yang asli, yaitu ke Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah. Itu hal yang ditemukan secara signifikan oleh Kiai Madudin, ternyata akhirnya diketahui ya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Dan hasil riset ilmiah Kiai Haji Madudin, ya walaupun ada sejumlah praktisi akademisi di bidang ilmu pasti tidak mau memakai istilah riset, tetapi ada yang menyebut itu kajian ilmiah. Nah, oke, kita bisa terima. Tetapi fakta, sang doktor yang menyebut itu pun menyebutkan, yaitu Dr. Soleh ketika berdiskusi dengan Dr. Ubaidillah, itu menyebut sebenarnya beliau berani menolak Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah tanpa riset. Jadi tanpa riset itu ternyata nasab gadungan dari Ba'alawi sudah bisa kita ketahui. Nah, pada masa lalu yang saya lihat di berbagai tayangan channel YouTube, salah satunya yang sudah tahu dan bisa menolak sebenarnya dalam hati mereka Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah tanpa riset, antara lain adalah orang tua dari seorang kiai host ya, Kiai Mufid Sadullah.
Sebagaimana yang sudah kita tahu, Kiai Mufid kemudian menyampaikan bahwa berdasarkan cerita dari ayahanda beliau, beliau tahu bahwa Ba'alawi itu keturunan Yahudi. Sehingga Kiai Mufid Satullah ya dari Klaten yang kalian juga sudah hafal familiar nama itu sampai berani menyebut bahwa Utsman bin Yahya, ya Habib Lutfi bin Yahya, dan Habib Ba'alawi itu dengan tegas menyatakan mereka Ba'alawi keturunan Yahudi. Nasab gadungan yang dia akukan sebagai keturunan Rasulullah sudah diketahui tanpa riset oleh keluarga Mbah Mufid Satullah itu adalah sebagai keturunan Yahudi. Dan beliau sudah menyimpulkan sejak tahun kira-kira 1984 bahwa Ba'alawi termasuk, mohon maaf, Abah Lutfi, saya sebut berdasarkan pendapat dari Kiai Mufid Satullah, panjenengan orang yang berbahaya dalam tanda petik. Nah, termasuk kemudian ada dari keturunan Buntet, yaitu orang tua dari Gus Abbas Buntet, seorang dokter. Ya, beliau juga seorang alim ulama, seorang kiai, juga pernah mendapat cerita bahwa orang tua beliau sebenarnya sudah sejak awal tahu bahwa ada proyek ya nasab gadungan yang dibuat oleh Ba'alawi, nasab palsu. Namun kenapa beliau itu tidak mengungkap ke publik? Karena kebaikan kiai-kiai Nusantara yang kala itu husnuzon, ya, berprasangka baik, ya kan? Karena memang pada waktu itu tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pada waktu itu tidak ditemukan oknum Ba'alawi yang mengkapitalisasi nasab. Walaupun kalau berdasarkan sejarah, jauh sebelumnya itu ada namanya Utsman bin Yahya yang telah menganggap pemerintahan kolonial adalah pemerintahan yang sah, kemudian mengharamkan perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda. Tapi waktu itu Utsman bin Yahya ditolerir, dianggap ya Utsman bin Yahya barangkali karena tidak tahu. Ya, tapi yang mana mungkin tidak tahu. Tapi yang namanya husnuzon berprasangka baik akhirnya menganggap mungkin karena Utsman bin Yahya nggak tahu bahwa pemerintahan kolonial Belanda itu pemerintahan yang tidak sah, lalu dianggapnya sah. Ya, sementara banyak kiai-kiai Nusantara pada masa lalu di masa kedatangan Ba'alawi itu masih sibuk lebih memikirkan perjuangan untuk membela bangsa, rakyat Nusantara. Masih sibuk memikirkan bagaimana mengusir pemerintah kolonial Belanda yang dibantu oleh para Ba'alawi itu, ya. Nah, disitulah kemudian nasab gadungan dari Ba'alawi itu sedikit aman karena belum menjadi prioritas untuk dibahas. Karena pada masa itu ulama-ulama dan para bangsa ini masih banyak yang husnuzon. Nah, ketika pada masa sekarang, setelah maju bangsa ini, sudah merdeka, sudah berposisi luar biasa, banyak sekali hal yang strategis kemudian diperebutkan oleh Ba'alawi. Muncullah kemudian oknum-oknum Ba'alawi seperti Bahar, seperti Rizik, memiliki perilaku yang jauh panggang dari api, ngaku keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti dari kelakuannya itu. Maka akhirnya ada seorang kiai muda yang pemberani, yaitu Kiai Haji Madudin Utsman, dengan penuh pengabdian, kemudian melakukan penelitian, kajian ilmiah. Padahal beliau juga pecinta Habib pada awalnya. Beliau juga seorang muhibbin sebagaimana Gus Fuad. Bahkan Kiai Madudin juga pernah menjadi anggotanya FPI. Tetapi demi kebenaran dan pengabdian kepada bangsa, kepada Nahdlatul Ulama, kemudian ingin membuktikan apakah benar Ba'alawi ini sambungnya, nasabnya itu ke
Rasulullah. Ternyata ditemukan bahwa ada sekitar 550 tahun kurang lebih. Ya, bahkan Kiai Haji Nur Ihya berani menyebut 600 tahun, di situ tidak ada ya kabar berita tentang Ba'alawi. Barulah dimasyhurkan setelah ada nama Habib Ali Sakron yang membuat cerita bahwa Ba'alawi itu keturunan dari Sayyidina Ali, anaknya Sayyid Ahmad bin Nisa al-A'ba. Ya, di situ kemudian sekarang menjadi masyhur ya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ya, doktrin-doktrin yang masih kita dengar di berbagai platform media sosial dari Ba'alawi harus kita lawan dan harus kita berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa itu kebohongan publik. Ya, walaupun mungkin mereka mengancam dengan wah nanti kamu kafir tidak mendapatkan syafaat Rasulullah dan sebagainya. Ya, oke saudaraku, saya akan sampaikan nanti sebuah video yang mengungkap tentang sebenarnya kita bisa menolak nasab gadungan dari Ba'alawi tanpa riset. Dari Dr. Sugeng Sugiharto yang beberapa waktu yang lalu sudah mengupload videonya ini, mari kita simak bersama-sama. Nanti kalau saya capek memegangi gambar ini, saya harap kalian maklum adanya saya perdengarkan suaranya saja ya. Inilah pendapat Dr. Sugeng Sugiharto mereaksi pendapatnya Dr. Soleh yang kapan hari itu berdiskusi dengan Dr. Ubaidillah di channel Pada Suka TV. Nah, kita simak bareng-bareng seperti ini. Reaksi dari Dr. Sugeng ya. Mudah-mudahan Anda bisa punya waktu untuk menyimak sampai akhir sehingga kita nanti di akhir penayangan video ini atau penyampaian video ini kita bisa berdiskusi bareng-bareng. Berikut ini. Biarlah berdebat itu. Tapi yang menarik sikap Dr. Saleh Basari meyakini Ba'alawi bukan zuriyah Rasul tanpa riset. Apakah itu benar? Itu yang benar. Itu yang benar. Kok bisa? Ingat saya dari ilmu pasti ya. Kalau dalam ilmu pangan, semua bahan pangan itu tidak boleh kalian makan sebelum terbukti aman. Berarti semua bahan pangan diragukan kan? Makanya kita sampai belajar genetika. Kenapa? Jangan sampai makanan yang kalian makan itu jadi kanker, tumor, dan semacamnya. Nggak cuma beracun. Kalau akumulatif bisa jadi kanker, tumor. Itu kan kita harus belajar genetika. Jadi pendapat masalah itu benar. Kesalahan para kiai dulu adalah menerima nasab Ba'alawi tanpa riset, itu yang salah. Jadi saudaraku perlu saya pertegas ini. Pada masa lalu banyak kiai-kiai melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Menerima nasab Ba'alawi tanpa riset. Seharusnya menolak nasab Ba'alawi tanpa riset itu yang benar. Itu yang seperti disampaikan oleh Dr. Sugeng ya. Kalau menolak nasab Ba'alawi tanpa riset itu benar. Ba'alawi lah yang harus membuktikan dengan riset bahwa mereka keturunan paternal Imam Husain bin Ali. Kan klaimnya. Ya, jadi saudaraku kita sampaikan video ini seluas-luasnya kepada masyarakat luas. Kita tidak perlu takut menolak nasab Ba'alawi walaupun tanpa riset. Karena ini seorang ilmuwan yang bicara, seorang ahli genetika, seorang ahli biologi. Paham betul. Jadi kita boleh menolak nasab Ba'alawi tanpa riset. Itulah kenapa orang-orang di luar Nahdiyin mereka menolak Ba'alawi tanpa riset. Jauh-jauh di masa yang lalu sudah menolak. Seperti misalnya Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, dan banyak sekali tokoh lain. Termasuk Dr. Saleh yang disebut di dalam video ini tadi. Dr. Soleh atau Dr. Saleh. Ini memang sesuatu yang positif ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Kita menolak nasab gadungan Ba'alawi atau nasab palsu Ba'alawi itu tanpa riset itu boleh, sah. Ya. Nah, ini menjadi catatan penting.
Apalagi ada riset sekarang. Apalagi sekarang sudah ada kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Madudin dan juga oleh Dr. Sugeng. Artinya apa? Semakin sah kita tolak nasab Badungan Mbak Alawi itu. Ya. Nah, bagaimana supaya kita yakin? Ya silahkan Mbak Alawi, Robito Alawiyah membuktikan kalau penolakan kita ini salah. Ya, silahkan buktikan dengan riset, dengan bukti fakta yang benar, bukan hanya sekedar doktrin dan narasi-narasi tanpa kalkulasi dan keyakinan semata-mata. Yang itu. Kalau buktinya dengan buku nasab itu harus masuk kajian ilmu sejarah. Dengan metodologi ilmu sejarah harus bisa dibuktikan. Bukti-bukti itu saling mengkonfirmasi. Ya, dan Kiai Haji Madudin Usman itu melakukan kajian itu melakukannya dengan metodologi sejarah. Jadi silahkan, kalau dari Pak Alawi mau membuktikan kebenaran nasabnya yang kita anggap gadungan atau palsu itu, Anda bisa memulai dengan kajian sejarah, penelitian historis. Jadi Anda, saya ingatkan lagi, metodologi sejarah itu bagaimana? Ya, lakukan langkah yang pertama adalah heuristik. Langkah yang kedua adalah kritik. Langkah yang keempat adalah interpretasi. Langkah yang ketiga adalah interpretasi. Dan langkah yang keempat adalah historiografi. Itu sering diungkap oleh Kiai Madudin dalam banyak kesempatan. Sehingga kalau ada siapapun bertanya, metodologi kajian ilmiah Kiai Haji Madudin itu apa? Beliau sering menyampaikan metodologi sejarah. Anda itu pura-pura nggak ngerti atau memang karena terlalu kedoktrin sehingga menafikan penjelasan Kiai Madudin. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman itu sudah sangat ilmiah karena beliau merujuk disiplin ilmu sejarah. Karena ilmu nasab itu ada di dalam ilmu sajarotun. Jadi dia bagian dari ilmu sejarah. Jadi silsilah orang itu ada di dalam bagian ilmu sejarah. Jadi itu ya. Nanti kalau saya ada waktu saya perjelas mungkin untuk mengingatkan apa itu heuristik, apa itu kritik, apa itu interpretasi, apa itu historiografi dalam metodologi ilmu sejarah. Kita lanjut dulu penjelasan dari Dr. Sugeng ini. Ya, lanjut Dr. Sugeng. Dan sampai hari ini dilihat dari studi Mas Rumel kan asas kesinambungannya terputus. Kenapa itu diragukan? Karena dari zaman Imam Husain sampai kapan ya? Terakhir Ilyas Sakron ya? Atau nggak tahu lah ya kemarin Mas Rumel. Itu kan nggak ada dukcapil. Itu akhirnya jadi terpaksa masuk ke ilmu sejarah. Itu harus diteliti kebenaran semua catatan itu benar atau enggak. Dan karena ini klaimnya adalah keturunan Imam Husain, ingat keturunan berarti biologis, ya kan? Dan kebetulan klaimnya adalah jalur paternal, di mana pembuktiannya sangat mudah. Pembuktiannya sangat mudah, itu pembuktiannya adalah mengumpulkan seluruh keturunan Imam Husain. Kalau jarak genetiknya membuktikan mereka berjarak 1400 tahun yang lalu, itu bisa diterima. Tapi kalau salah satu dibanding yang lain kakek bersamanya misalnya 10.000 tahun yang lalu, salah satu atau dua-duanya harus ditolak. Jadi pendapat Dr. Saleh Basari bahwa dia meyakini Balawi bukan Duriah Rasul tanpa riset itu benar. Balawi kita termasuk orang yang mengikuti apa pendapat dari para ahli, para ilmuwan, dan Dr. Soleh kita benarkan, itu benar. Ya, menolak nasab Balawi tanpa riset kita sudah bisa kok. Jadi kita nggak usah ragu-ragu.
Kalian nggak usah takut didoktrin masuk neraka, nggak usah takut, ya. Kalian jangan terprovokasi oleh Pak Alawi yang sok aneh-aneh itu kalau ceramah. Yang harus meruntuhkan keyakinannya masalah itu. Kalau saya 2019 tidak yakin, cuma kayain aja, mereka Durian Rasul nggak ada buktinya, iya aja lah, apa ruginya gitu. Sampai beberapa Balawi jadi perang ajar itu akhirnya, wah ini udah nggak bener. Akhirnya kan pakai pencarian. Kebetulan sudah ada bukti ilmiah, ya, dalam level paper itu keluarga keturunan Nabi Harun itu bisa dipakai acuan. Terserah Zenavi bilang haplogrupnya macam-macam atau instrumen, mereka nggak bahas pembahasannya di situ, nggak bahas hitungannya. Orang yang terbukti punya kakek bersama dalam kurun waktu kurang dari 6.000 tahun itu cuma dari haplogrup JP58, J2 gagal, J2 itu dari 2 kakek. Haplogrup R itu 11.800 tahun yang lalu, berarti nggak memenuhi syarat sebagai Bani Ibrahim. J2 juga memenuhi syarat sebagai Bani Ibrahim. Itu dari penelitiannya Profesor Michael Hammer yang kemudian dikoreksi cuma dalam masalah perhitungannya oleh Anatol Kiosot. Itu dipakai, itu udah jadi paper. Jadi kalau Balawi mau meyakinkan misalnya Dr. Soleh bahwa dia keturunan Nabi Ibrahim, dia harus membantah minimal 3 paper itu. Dr. Thomas, Dr. Hammer, Dr. Kloesok tadi. Itu caranya. Jadi tidak dosa kalian itu semua. Misalnya ada Sayyid Asli datang sini, bilang aku durian Nabi loh. Kalian menolak itu nggak dosa. Karena itu tuh menjaga kesucian keluarga Alawin. Ingat itu saudaraku, tidak dosa. Kalau ada seseorang mengaku cucu Nabi lalu kita menolak, itu tidak dosa, saudara. Tidak dosa. Apalagi itu palsu yang sudah terbukti secara kajian ilmiah. Ini kalian benar-benar nggak menggunakan logika sehat, ya. Maka ketika kalian itu mendapatkan informasi yang menyesatkan dari Pak Alawi, kalian boleh skeptis, boleh tidak percaya, tidak berdosa, tidak percaya itu, saudara. Dan kalau kalian percaya pun tidak ada jaminan Anda dapat surga. Siapa yang bisa menjamin Anda surga? Tapi demi menjaga kesucian nama suci Rasulullah, mending kalian menolak. Sampai kemudian mereka membuktikan. Kalau kalian misalnya, loh kamu kok menolak? Kamu bisa jawab, iya saya menolak karena kamu belum bisa membuktikan. Sekarang kalau ingin kamu saya terima, ya buktikan, tunjukkan di depan saya bukti autentiknya. Silakan Anda tes DNA, begitu saudaraku. Ini jelas ya. Jadi ini banyak orang yang nggak tahu. Karena apa? Mungkin nggak tahu, tapi bisa jadi karena memang karena kedoktrin, ya sehingga dia takut untuk menolak nasab Pak Alawi. Ya. Jadi terhadap kepada siapapun, Anda nggak berdosa, saudara. Tidak percaya mereka. Ya. Misalnya ada orang tamu ke rumah antum, ke rumah ente, ke rumah kamu, ke rumah Anda. Ya. Lalu dia ngaku anak presiden. Loh kalian boleh menolak, nggak percaya. Lalu setelah itu membuktikan, ya silakan. Kalau kamu ingin aku percaya, silakan buktikan. Mana KTP-mu, mana identitasmu, begitu saudara. Ya, ada orang bertamu ke rumah Anda, dia bilang, dia seorang tentara. Loh, kalian harus menolak. Tanya apa buktinya, kan begitu. Jangan percaya dulu. Apa buktinya kamu mengaku-ngaku sebagai tentara? Mana identitasmu, kartumu, dan seterusnya. Begitu saudara. Itu baru logika yang benar. Ya, kita lanjut. Terima kasih Dr. Sugeng Sugiarto ya. Masya Allah, luar biasa Dr. Sugeng. Itu saya suruh buktikan.
buktikan secara historis dan buktikan secara biologis. Jadi yang benar itu, semua nasab, pengakuan nasab, mau pakai buku nasab sekalipun, harus kita ragukan sampai dia terbukti benar. Dan terbukti benar dalam sains, apalagi kuantitatif, itu derajat kepercayaannya itu 95%. Kalau buku nasab itu cuma 50%, cuma benar salah kok. Batal nggak batal gitu loh buku nasab jadinya. Kalau sains karena pakai pengukuran, apalagi sampling ya. Misalnya kan kalau populasinya anggap aja lah 100 juta ada sains. Itu kan sekitar, saya lupa, sekitar minimalnya yang disampling kan harus 300, berapa ya? Di atas 300 orang lah. Pakai pengacaannya yang bagus, representatifnya gimana kan gitu. Jadi gitu teman-teman. Apa yang diucapkan Dr. Saleh Basari itu benar. Bahwa beliau itu tidak meyakini atau beliau yakin bahwa Pahlawi itu tidak keturunan Rasulullah. Karena apa? Pahlawi tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Rasulullah. Jangan lupa pasti berlaku itu. Saudara, kalau Anda ingat Dr. Saleh Basari itu seorang doktor di Universitas Nahdlatul Ulama, NU loh. Saya berpikir Anda orang-orang Nahdiyin pola pikirnya seperti Dr. Soleh, aman Nahdiyin, nggak akan pernah disusupi oleh orang-orang Baklawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Mereka nggak akan laku seandainya semua orang punya logika yang sehat, tidak terdoktrin, tidak taklid buta, tidak fanatisme, semuanya berlandaskan ilmu seperti Dr. Soleh. Luar biasa. Terima kasih pencerahan sekali lagi nih dari Dr. Sugeng Sugiharto. Ini harus disampaikan kepada masyarakat awam. Ini harus disampaikan seluasnya. Bagikan video ini saudara, supaya semakin banyak orang yang tercerahkan saudara. Ya. Ya. Seperti di pangan juga gitu. Tidak setiap sesuatu yang terlihat bisa dimakan itu boleh dimakan. Anda ke hutan, lihat barang hijau, Anda jilat manis, itu bisa jadi 1 jam Anda mati gara-gara menjilat itu. Ya kan? Kalau riset di hutan, caranya gimana? Terpaksa kayak gitu, Anda tangkap kadal, suruh lidahnya dioletin ke yang bisa makan. Kalau dalam 1 jam kadalnya masih hidup, mungkin bisa dimakan. Walaupun Anda keracunannya baru bulan depan, bisa seperti itu. Jadi dari sekarang itu semua yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, dalam hal ini keturunan paternalnya karena yang bisa dibuktikan itu tolak saja nasabnya sampai mereka bisa membuktikan nasabnya benar, baik dari kajian historis maupun kajian biologis. Ini kalau mau Islam maju berpikirnya harus seperti itu. Beda kalau dengan Quran, kita yakini benar, yang jadi masalah adalah interpretasinya benar atau salah. Makanya ada ilmu tafsir. Itu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sugeng Sugiharto. Saudaraku, ini sebuah pencerahan ilmu. Ini namanya nambah literasi kita ya. Maka saudara, sebelum saya sampaikan video berikutnya ya, saya ingin baca-baca komentar Anda dulu. Siapa kira-kira yang sudah hadir menemani kita sore hari ini? Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya ya. Oke, saudaraku, siapa aja nih? Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, masih ada yang hadir menemani kita di sore hari ini, masih ada yang komen-komen ya. Terima kasih M. Zazang. Ya, Bang M. Zazang, terima kasih, sekarang udah rungkat Mas. Ya, kita bagikan video ini seluas-luasnya supaya semakin banyak orang yang tahu. Kita itu wajib menolak orang-orang yang ngaku cucu Nabi.
tanpa ada bukti, baik itu sejarah, filologi, genetika, perilaku, dan juga ya ilmu nasab. Oke, dari Bang Amir ya, Sarifullah. Saudaraku, hati-hati kepada ular bersisi emas yang suka rongsen kuburan. Kalian itu juga harus berani menolak berbagai klaim-klaim kuburan. Ya, kalian boleh nggak percaya ketika Habib mengatakan dirinya wali, atau kalau ada makam disebut ini makam wali, kalian itu nggak berdosa menolak dan tidak percaya, itu nggak berdosa. Tadi penjelasannya sudah jelas dari Dr. Sugeng Sugiharto ya. Oke, terima kasih abangku, Bang Amir. Kemudian dari Abang Muhammad ya, Muhammad Rukman. Jika mereka berkumpul persis seperti gerombolan penjajah versi agama. Ya, penjajahan spiritual, sebagaimana istilah yang sudah dipopulerkan oleh almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ya. Padahal Islam itu ya mereka berbeda. Padahal Islamnya atau halnya Islam mereka berbeda dengan Islam di Nusantara yang bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian dari Bang Teguh Wibowo, 100% Habib bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Oke. Kemudian dari Ainul Yakin, lihat saja ketika berkumpul ya, para gombrombal Ba'alawi akan kumpul dengan sesama mereka. Terus pribumi hanya jadi jongos ya, budak spiritual. Nyiapin makanan, tukang nganteri makanan. Terima kasih Bang Sodik. Kemudian dari Bang Usmadi, terima kasih Bang Usmadi, demi uang sedekah aku rela jadi Habib. Dari Bang Sambudi, saking gampangnya gelar Habib cara mendapat uang, maka gelarnya bisa dijual belikan. Sesuai dengan cerita dongeng karomah hayalan para dedengkot Ba'alawi, kayak jual beli anjing budel. Jahanam kau Habib, astagfirullah. Kemudian dari Sodik Fanani, Habib ojo salah no wong Jowo ya. Kadung nesu tamat weh. Kemudian dari Ria Indah, sikat bos. Dari Bang Jarwo, tanpa tesis lebih rungkat lagi. Saudaraku,